Halo semuanya, selamat datang di Sapa JKN. Kembali lagi bersama saya, Safira, akan menemani Anda dalam perbincangan menarik pada hari ini. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam terkait kebijakan pendaftaran dan pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain. Nah, untuk bahas terkait kebijakan ini lebih mendalam, saya telah ditemani dengan narasumber yang pastinya keren dan ganteng banget. Kita sambut aja Pak Samsul Bahri. Halo. Ini dipanggil Pak atau Kak ini, Kak? Panggil kakak lah. Panggil Kak ya. Kak, gimana sih latar belakang kebijakan pendaftaran dan pemotongan iuran jaminan bagi anggota keluarga yang lain tuh? Oh iya, terkait kebijakan pendaftaran pemotongan iuran bagi peserta anggota keluarga lain itu tentunya dilatar belakangi oleh regulasi. Nah, regulasinya apa? Tentunya regulasi yang mengatur tentang program jaminan kesehatan, yaitu Perpres 82 dan turunannya. Nah, di Perpres tersebut itu diatur bahwa keluarga dari pekerja penerima upah atau biasa disingkat PPU itu bisa mendaftarkan anggota keluarga yang lain selain keluarga intinya. Nah, keluarga intinya di sini kan ada suami, istri, tentunya anaknya. Nah, anaknya itu batasnya adalah 3. Nah, untuk ketentuan batas usianya itu 21 tahun atau sampai 25 tahun jika anaknya menempuh pendidikan formal, itu ditandakan dengan surat keterangan kuliah kah atau dengan pembayaran SPP. Nah, seperti itu kalau untuk latar belakang kebijakannya. Terus yang bisa tambah anggota keluarga yang lain tuh segmen apa saja sih, Kak? Nah, ini juga. Jadi tidak semua ya untuk pekerja penerima upah itu bisa mendaftarkan anggota keluarga lainnya. Jadi hanya beberapa segmen. Nah, kalau di PPU sendiri itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama PPU badan usaha dan PPU untuk penyelenggara negara atau disingkat PPUPN. Kalau untuk PPUBU itu ada lagi pembagiannya, ada yang PPU swasta murni dari badan usaha, ada juga yang BUMN dan BUMD. Nah, itu semua bisa mendaftarkan anggota keluarga lainnya selain keluarga intinya. Terus, nah yang terkait untuk PPU PN sendiri itu ada regulasinya lagi. Itu diatur di peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan per nomor 7 PB 2021. Nah, di situ mengatur tentang tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga lain. Nah, tidak semua ya PPUPN didaftarkan, kan PPUPN itu ada beberapa juga pembagiannya, ada yang polisi, ada yang dari desa, KP desa, ada juga PNS daerah, ada juga PNS pusat. Nah, untuk PPUPN yang bisa dilakukan pendaftaran anggota keluarga yang lain itu sebagaimana di pasal 2 di dalam ruang lingkup di PP tersebut itu terdiri dari PNS pusat, prajurit TNI, PNS Kemenhan, anggota Polri, PNS Polri, P3K pusat, dan PPNPN pusat. Jadi PPPN inilah vertikal lah yang bisa ditambahkan untuk anggota keluarga lainnya. Tapi kalau yang untuk pemerintah PNS yang untuk daerah itu masih belum ada ininya regulasinya. Terus apakah bisa, Kak, untuk PNS daerah yang ingin menambahkan anggota keluarga lainnya? Nah itu belum diatur secara teknis. Dulu pernah, tapi sekarang dengan keluarnya PP ini, PP 7 ini hanya PP pusat saja yang boleh. Tapi kalau untuk PPU PNS daerah itu belum bisa didaftarkan. Oh, jadi belum bisa ya, Kak ya? Iya. Terus, Kak, untuk anggota keluarga yang dapat didaftar menjadi tambahan tuh
siapa aja sih Kak? Dan berapa maksimum peserta tambahan yang dapat ditanggung? Ya, untuk siapa-siapa saja anggota keluarga yang lainnya yang bisa dimasukkan itu adalah keluarga selain keluarga inti, yaitu orang tua, mertua, dan anak keempat seterusnya. Itu bisa ditambahkan di anggota keluarga yang lain. Oke, terus kalau misalkan mau menambahkan anggota keluarga yang lain, syaratnya apa aja sih Kak buat PPU ini? Untuk syaratnya itu berbeda-beda ya, tergantung jenis segmennya. Kalau untuk di PPU-BU sendiri, baik itu BUMN atau BUMD, dia itu harus sepengetahuan dari bendaharanya atau badan usahanya atau perusahaannya. Jadi nanti ada formnya, itu surat kuasa pemotongan dari untuk bendahara untuk memotong gaji si pekerja ini. Jadi kalau misalnya bendaharanya setuju untuk melakukan pemotongan 1% dan pimpinan dari perusahaannya pun setuju, itu bisa dilaksanakan pemotongan tentunya dengan form tadi diisi dengan tanda tangan dan persyaratan yang lain, terus diserahkan ke BPJS. Nanti BPJS akan memproses untuk pemotongan 1% anggota keluarga tambahannya. Nah, beda lagi dengan yang PPUPN. Nah, di PPM sendiri itu juga sama sebenarnya. Jadi ada surat kuasa juga untuk bendaharanya, apakah bersedia melakukan pemotongan atau tidak. Nah, kalau misalnya dia bersedia, nanti di ampera gajinya itu akan dipotong secara otomatis berdasarkan perhitungan gaji si PNS pusat lah contohnya ya. Nah, itu di situ ada surat eligibilitas, form pendaftaran dan segala macam adalah nanti ininya formulirnya nanti terus diserahkan juga ke BPJS Kesehatan. Jika sudah ada bukti pemotongan, baru didaftarkan di BPJS Kesehatan untuk dilakukan pendaftaran anggota keluarga yang lain. Kalau untuk besaran iurannya, berapa Kak yang dipotong dari upahnya? Ya, kalau untuk besaran iurannya untuk PPU badan usaha itu dia mengikuti potongan 1% dari iuran si pekerjanya. Misal, kalau si pekerjanya potongan setiap bulannya itu untuk 1%-nya taruhlah 40.000, berarti untuk iuran 1% si pesertanya ini juga dikenakan 40.000. Jadi untuk setiap bulannya kalau misalnya didaftarkan satu anggota keluarga tambahan itu jadinya 2%. 1% untuk kewajiban bayarnya, ditambahkan 1% lagi untuk anggota keluarga tambahan yang lain. Kalau untuk yang PPUPN-nya, nah itu iurannya juga mengikuti dasar pemotongan 1% dari PUPN yang baik itu gaji pokoknya ditambahkan dengan tunjangannya atau biasa kita sebut take home pay. Jadi misalnya gajinya 6 juta, berarti 1% itu 80.000. Nah ditambahkan 1% berarti 80.000 tambah 80.000 lagi, jadi 160.000 per bulan. Jadi untuk kelas rawatnya dia mengikut ke pekerjanya ya? Ya, betul. Untuk kelas rawatnya sendiri, jika pekerjanya itu di hak kelas 2, berarti si anggota keluarga yang lainnya juga mengikut di kelas 2 juga. Begitu kalau misalnya dia kelas 1, yang anggota keluarganya juga kelas 1. Kak, kan ada tuh segmen PBPU Mandiri. Kalau misalkan kenapa pekerja ini nggak mendaftarkan di segmen mandiri aja gitu? Apa bedanya sama segmen keluarga tambahan ini? Ya, betul. Kalau untuk segmen mandiri itu kan dibayarkan secara perorangan ya. Atau mungkin bisa OTDB juga bisa. Tapi kalau di sini manfaatnya lebih baik kalau didaftarkan ikutkan di pekerja penerima upah. Kenapa? Karena otomatis setiap bulannya itu jika si pekerjanya dipotong, otomatis juga anggota keluarga lainnya otomatis terpotong dan terbayarkan. Jadi nggak ada istilah lagi, misalnya lupa-lupa atau seperti apa. Terus untuk hak kelasnya pun mengikut di pekerjanya. Apalagi di anggota keluarga tambahan ini tidak ada kelas 3 ya. Jadi cuma kelas 2 dan kelas 1. Jadi misalnya iurannya dibayarkan 80.000, kalau dibandingkan dengan iuran pekerja mandiri untuk kelas 1 sendiri itu per orangnya 150. Jadi ada selisih yang lumayan lah untuk keluarga tambahan yang lain.
Jadi memang lebih menguntungkan kalau didaftarkan sebagai keluarga tambahan ya Kak ya? Ya, lebih meringankan lah kepada si pesertanya sendiri, apalagi ini keluarga dekatnya ya, mertuanya, terus orang tuanya juga bisa, dan apalagi ini anak, misalnya kalau ada anaknya lebih dari 3, 4 dan seterusnya itu bisa didaftarkan. Jadi kalau adik, kakak, saudara, family lain Nah, untuk itu gimana, Kak? itu belum diatur di regulasinya. Karena memang di regulasinya itu hanya untuk yang saya sebutkan tadi, mertua, orang tua, dan anak keempat dan seterusnya. Anak ke-10 bisa? Bisa. Wah, banyak juga nggak ada anaknya. batasnya Kak itu. Nggak ada. Di situ bahasanya 4 dan seterusnya. Artinya kalau anaknya 10 berarti anak keempat dan sampai ke 10 boleh. Yang penting si bendaharanya mau ya melakukan pemotongan Jadi, sejumlah iya. perhitungan tadi. Oke, jadi gitu guys, peserta tambahan untuk peserta PPU ini menarik sekali ya programnya. Nah, untuk teman-teman yang misalnya mau menanggung orang tuanya, mertuanya, anak keempat, dan seterusnya, bisa nih didaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan saja, cukup dengan potongan 1% dari upah per orangnya. Gitu kan, Kak? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Sobat Sapa JKN. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita paling keren, Kak Bahri. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, ikuti juga Instagram kami di @watampone_wonderful. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Sapa JKN dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye! See you. Love you!